Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat ya. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan membaca doa raditu billahi rabba bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik. Kita akan memulai pembelajaran di kelas 3 ini, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita mulai dari tema 1, subtema 1 ya, masih pembelajaran pertama, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, kita akan belajar nih di sini. Apa sih ciri-ciri makhluk hidup dan apa yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati? Nah, ciri-ciri yang pertama, makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Nah, makanan sangat penting bagi kehidupan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Nah, di sini bedanya manusia dan hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri dalam tubuh mereka. Beda dengan tumbuhan. Tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri. Hebat ya tumbuhan ya, bisa membuat makanan sendiri di dalam tubuh mereka dengan namanya proses fotosintesis. Nah, apa sih proses fotosintesis itu? Proses fotosintesis adalah ketika kita akan lihat ya, fotosintesis itu adalah proses pengolahan gas karbon dioksida. Di sini karbon dioksida itu apa sih? Kita kan bernafas nih. Kita memerlukan oksigen untuk bernafas. Kemudian tubuh kita setelah bernafas mengeluarkan yang namanya karbon dioksida atau CO2. Nah, di udara sini banyak CO2 tersebar di mana-mana. CO2 sini. Nah, CO2 ini diolah oleh tumbuhan, dimasukkan ke tubuh tumbuhan ini dan air yang dari tanah. Makanya kan kalau kita menanam itu harus rajin menyiram karena tumbuhan itu butuh air untuk membuat makanannya sendiri. Nah, CO2 dan air ini dibantu oleh cahaya matahari. Dan akan menghasilkan yang namanya oksigen atau O2 yang kita hirup. Makanya kita terasa kalau kita di bawah pohon rasanya sejuk sekali kan teman-teman, karena kita bisa menghirup banyak oksigen dan tumbuhan itu mendapat karbohidrat untuk makanannya dia. Nah, kemudian kita akan belajar lagi nih ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah makhluk hidup bergerak. Nah, tentu teman-teman pasti udah tahu kan gerak manusia dan hewan. Sudah sering melihat kan manusia bergerak menggunakan seluruh tubuhnya bisa digerakkan. Hewan bergerak dengan, nih ada alat gerak hewan nih. Burung bergerak menggunakan kaki dan terbang menggunakan sayap. Kemudian apa lagi? Nih ada gambar kanguru melompat menggunakan kaki. Kemudian ada ular bergerak menggunakan perut dengan cara melata. Melata itu artinya dia berjalan di atas perutnya dan dia berjalan menempel dengan tanah atau merayap dengan tanah. Nah, kemudian di sini ada ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Nah, kalian udah tahu kan tadi hewan bergerak dengan apa dan manusia bergerak dengan apa. Sekarang kita mau melihat nih tumbuhan bergerak dengan apa sih? Nah, di sini kita lihat ya. Tumbuhan itu dia bisa bergerak tapi tidak berpindah tempat. Contohnya ada pada tumbuhan ini, tumbuhan Venus nih. Nah, coba kita lihat videonya. Ada serangga yang mendekati tumbuhan ini, kemudian dimakan sama dia. Nah, ini adalah salah satu contoh gerak pada tumbuhan ya. Nah, di sini juga ada putri malu. Ketika disentuh, kalian pernah kan menyentuh putri malu? Biasanya di genangan air, dekat genangan air selokan ada putri malu. Nah, itu kalau disentuh dia menutup teman-teman, dia bergerak, berarti dia tumbuh ya. Kita lihat videonya. Itu ada dimakan kan. Nah, serangga-serangga yang dimakan sama tumbuhan ini mereka akan dihisap sari-sarinya dan tidak akan bisa keluar sampai mati. Seperti inilah tumbuhan, namanya tumbuhan Venus. Menarik sekali kan teman-teman? Masya Allah ya, maha besar Allah bisa menciptakan tumbuhan yang memakan serangga-serangga ini. Nah, kemudian kita sudah tahu kan
betapa maha besarnya Allah bisa menciptakan tumbuhan yang bergerak, manusia mendapat makanan, hewan bisa hidup dan bertumbuh besar, mendapatkan makanan, dapat rezeki dari Allah. Dengan begitu, kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, bersyukur ini termasuk dalam pengamalan Pancasila yang pertama. Yang bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Dan simbolnya disimbolkan oleh bintang ya, yang ini. Bintang. Contoh penerapan sila pertama tadi Ibu bilang adalah bersyukur kepada Allah. Salah satu contoh bersyukur adalah menjaga ciptaannya. Seperti tadi kita tidak boleh menyakiti hewan. Tidak boleh menyakiti hewan karena Allah juga melarang kita menyakiti hewan. Kita bersyukur karena kita bisa makan hewan, makan ayam. Nah, tapi tidak boleh menyiksanya teman-teman ya. Seperti nanti ini ada Idul Adha. Nah, dalam Islam ketika menyembelih itu harus dengan pisau yang tajam agar hewannya itu tidak kesakitan saat disembelih, langsung mati. Tidak boleh dengan pisau yang tumpul, tidak boleh menyembelih di depan hewan yang lain. Islam sangat menghormati, sangat menyayangi seluruh pengikutnya kayak rahmatan lil alamin. Islam itu menjadi kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Nah, tidak boleh menggunduli hutan, itu perbuatan yang zalim. Tidak mencontohkan perilaku bersyukur kepada Allah. Baik, nah sekarang nih ciri-ciri yang ketiga apa sih? Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunan dan tidak punah dari muka bumi. Nah, punah itu apa? Punah itu menghilang. Tidak ada satupun makhluk itu. Misalnya nih, makhluk-makhluk yang hampir punah di muka bumi apa? Hewan. Ada badak. Badak itu hampir punah. Kemudian ada spesies-spesies macan yang hampir punah juga karena diburu dan akhirnya tidak ada di muka bumi ini. Nah, manusia di muka bumi ini semakin bertambah banyak karena manusia berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana sih perkembangbiakan hewan. Artinya berkembang biak itu mempunyai anak ya, anak keturunan. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur, misalnya ayam, itik, dan penyu. Nah, apalagi nih yang bertelur nih? Cicak bertelur ya. Apalagi yang bertelur, nanti kalian bisa sebutkan ya hewan-hewan yang bertelur yang kalian tahu. Kemudian, kanguru berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Begitu juga singa, kerbau, rusa, sapi, kucing, hewan-hewan mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Nah, mamalia itu apa sih? Mamalia itu hewan yang menyusui. Biasanya sih ditandai kalau hewan darat dia punya telinga yang kelihatan. Ayam telinganya kelihatan nggak? Nah, ini hanya salah satu tanda saja ya. Tapi ada juga mamalia laut yang dia itu tidak mempunyai telinga seperti dugong. Nah, hewan-hewan itu tuh melahirkan itu dan hewan-hewan itu menyusui anaknya. Oke, sekarang kita sudah selesai materi untuk hari ini. Gampang kan teman-teman? Nah, Ibu akan kasih tugas nih. Pembelajaran 1, ayo berlatih halaman 3, 4, 5, dan 9. Tentu kalian sudah baca kan kemarin? Pembelajaran 2, ayo berlatih halaman 12, 14, dan 15. Jangan lupa dikumpulkan ya, fotokan halaman 5, 9, dan 15. Kemudian kirim ke WhatsApp Bu Kiki. Nah, secara japri difotokan, kemudian dikirimkan secara japri. Baik anak-anak, kita selesaikan pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.